Danau Toba merupakan kaldera gunung berapi purba yang pernah meletus dahsyat pada 70.000 tahun yang lalu. Selain mempunyai keindahan alam yang sangat istimewa, masyarakat di sekitar danau terbesar di Indonesia ini memiliki kearifan lokal yang terus dijaga. Jadi banyak cerita-cerita juga ya, dan kalau untuk cari ikan sendiri nggak terlalu jauh memang dari dataran. Kalau kita bertualang ke daerah Sumatera Utara, pasti destinasi pertama itu adalah Danau Toba. Nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi Danau Toba juga terkenal sampai ke mancanegara. Tapi hari ini saya mau ikut nelayan di sini untuk menangkap ikan, dan juga caranya masih sangat tradisional. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setiap hari nelayan di Danau Toba selalu mencari hasil danau untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Beberapa teknik biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan di danau yang memiliki titik terdalam hingga 500 meter ini. Itu ke sana ya? Ini kita udah sampai di lokasi untuk menangkap ikannya. Jadi kalau di sini kita pakai teknik namanya doton. Doton itu pakai jaring yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan lebarnya 5 sampai 10 meter. Posisi memasang doton atau jaring harus diperhatikan dengan baik, yaitu di pinggiran danau, supaya doton tidak hanya terbawa oleh arus. Yang membuat menangkap ikan di sini unik, selain memang caranya tadi pakai jaring atau disebut doton, ini pada saat mengusir ikannya menuju ke jaring. Kalau di sini disebutnya, nama alatnya ini adalah gobuk. Jadi dibuat dari kayu yang bawahnya memang sengaja ada bambunya. Suara gobuk yang keras di permukaan air akan membuat ikan di dalam panik. Memukul gobuk pun harus dimulai dari tengah danau menuju ke arah jaring yang telah terpasang. Sebenarnya seru bercampur takut kalau saya pribadi, karena kalau di sini masyarakatnya mencari ikan pakainya perahu sampan seperti ini. Jadi kalau kita bergerak sedikit, itu keseimbangannya perlu tetap dijaga. Saatnya kami memeriksa dotonnya. Semoga hasil ikannya sesuai dengan jerih payah kami. Ikan nila. Hah? Ikan nila. Ikan nila. Ini banyaknya sebenarnya kalau menggunakan teknik jaring ini ikan apa aja yang bisa kita dapat, Bang? Ikan nila, ikan betutu. Ikan nila, ikan mas. betutu, ikan mas. Tuh, banyak ya. Mudah-mudahan dapat semua. Semua, semoga. Mana ini ada besar. Ikan nila sebenarnya bukan ikan asli dari Danau Toba. Ikan yang berasal dari Afrika Timur ini tersebar merata dari ujung Pulau Sumatera hingga wilayah Papua. Ya, tarik lagi. Tangkapan berikutnya dapat ini ikan apa, Bang? Betutu. Betutu. Ini kedua setelah nila, dapatnya betutu. Ukurannya besar ya. Ini lebih, Bang. Ini lebih dari 1 kilo. Tuh, hampir 2 kilo ini beratnya. Berarti segini ukurannya besar ya? Iya. Besar. Kita dapatkan ikan betutunya, dan kalau dilihat ini dia warnanya cantik sekali. Warna ikannya itu dia ada sedikit corak hitam, dan juga kalau kita perhatikan lagi bagian matanya, ini dia punya mata yang warnanya merah bata, dan bentuk badannya jauh lebih kecil dibandingkan kepalanya. Tuh, lihat. Wow. Ikan betutu banyak mendiami perairan tenang di wilayah Asia Tenggara. Ikan satu ini juga terkenal dengan nama ikan malas karena memang jarang bergerak dari sarangnya. Ini ikan yang sama ya? Betutu ya? Wah, ini tangkapan berikutnya. Tadi kita dapat ukurannya yang jauh lebih besar. Sekarang ukuran sedang. Nih, tuh.
Wow. Memang masih banyak berarti di sini ikan betutu, dan juga ikan betutu ini menjadi favoritnya masyarakat karena banyak sekali manfaatnya. Teknik Doton dengan cara gobuk ini memang sangat efektif untuk mendapatkan ikan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kita sudah mendapatkan beberapa ekor ikan yang cukup besar. Hari ini saya dapat pengalaman yang seru banget sama abang-abang dari pesisir Toba, dan sekarang saya mau langsung ngolah ikan betutunya ini untuk dijadikan makanan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jajak Pakualam. Sudah sama Kak Siska di sini. Sekarang bahan-bahannya juga sudah siap. Ikannya pun udah dibersihkan, tinggal kita potong. Hari ini kita mau membuat olahan namanya sup ikan bujuk atau ikan betutu. Sebelum memasak ikannya, bumbu-bumbu seperti jahe, kapulaga, bunga lawang harus direbus terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan betutu akan ikut dicampur bersama wortel, kentang, garam, dan bubuk merica. Tapi belum keluar ya. Ambil agak ke dalam gitu. Gini. Iya. Ini kalau misalnya kita masak sup di daerah Jawa, itu biasanya kita tumis dulu sama bawang merah dan bawang putih, tapi beda kalau di tanah Batak. Jadi semua bumbunya itu tanpa bawang dan juga langsung dimasukin campur jadi satu. Memasak sup ikan betutu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 20 menit saja. Hal tersebut dikarenakan tekstur daging ikan betutu yang cukup lunak dan lembut. Supnya sudah jadi, ikannya sangat menggoda. Udah nggak sabar untuk makan karena aromanya ini kuat akan jahenya, dan juga ikannya sudah menggoda sekali ya, ukurannya besar. Kayaknya nggak amis ya Kak? Alang-alang. Makan gitu. Ikannya rasanya enak banget, gak ada amis-amisnya sama sekali karena tadi kan udah dicampur sama beberapa bahan dan juga bumbu, dan kuahnya ini yang paling gurih, enak pakai nasi Kak. Nasinya mana? Selain rasanya yang memanjakan lidah, ikan betutu juga banyak mengandung omega 3, vitamin D dan B2, kalsium, serta mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, inilah salah satu ikan air tawar yang harganya bisa mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Rasa sup dari ikan bujuknya atau ikan betutunya ini luar biasa enak, apalagi ikan bujuk atau betutu untuk masyarakat di tanah Batak itu mengandung banyak banget manfaat, mulai dari albumin, terus juga mengandung vitamin, apalagi baik untuk orang yang pasca operasi karena dia dapat mempercepat pemulihan. Rasanya enak ya, tabodo itu artinya enak kan? Enak banget. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Dingin airnya ya. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk membawa kerbaunya masuk ke dalam air. Jadi memang kalau ini kan kerbaunya kerbau rawa, jadi mereka lebih senang menghabiskan waktunya di dalam air. Ini mereka kelihatan udah langsung pada mau menyebur. Kebiasaan kerbau berkubang karena dia tidak memiliki kelenjar keringat. Jadi untuk menjaga suhu tubuhnya supaya tidak terlalu panas, maka berkubang menjadi cara mereka mendinginkan suhu tubuh.
Udah tadi ya. Udah tadi. Aduh, ini percobaan keberapa tidak berhasil untuk naikin kerbau ya. Dia kayaknya nggak mau dinaikin saya terlalu berat. Wow, tanduknya ngeri ya. Jadi kalau di sini pemanfaatan kerbau bukan cuma hanya tenaganya, tapi juga bagian susu kerbaunya. Kalau di sini kita mau membuat satu olahan khas, tapi harus kita perah dulu susunya. Di situ di belakang ada anaknya, itu nanti berfungsi untuk mancing susunya keluar. Tapi dia belum nyusukan ya Pak? Belum. Belum. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerbau yang bisa diambil susunya tentu induk kerbau yang sedang menyusui. Untuk bisa memerah susunya pun juga harus dipancing anak kerbau lebih dulu. Ini dia hasil perah susu kerbaunya, banyak, tapi biasanya itu kalau sekali perah bisa mendapatkan 1 liter ya Pak? 1 liter. Nah, habis ini saya mau langsung bawa susu kerbaunya ini untuk dibuat olahan yang pastinya khas. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini kita mau bikin olahan dari susu kerbau itu, kalau di sini namanya dadini horbo atau keju Batak. Nah, bahan-bahannya sudah disiapkan juga, sederhana sekali, hanya butuh alo-alo dan juga garam. Alo-alo itu kalau bahasa di sini, tapi kalau bahasa Indonesia bisa kita kenal sebagai aloe vera. Tingginya kadar lemak, protein, dan padatan terlarut lainnya menjadikan susu kerbau lebih mudah diolah menjadi dadini horbo. Sudah cukup segini Om? Kurang? Sudah aja? Ini kelihatannya susu kerbau seperti santan ya, tapi bedanya kalau kita masak santan itu kan harus sambil terus diaduk. Nah, beda kalau kita mau bikin dadini horbo. Ini nggak boleh diaduk, kita tunggu sampai dia mengental sendiri. Apinya juga jangan terlalu besar, karena nanti gosong. Dibutuhkan waktu hingga 1 jam lebih hingga susu mengental dan menjadi dadi. Matang, dadini horbo. Sekarang udah bisa diangkat ya Opung? Iya. Sudah bisa kita makan. Masih ada hijau-hijaunya ya Opung ya. Nah, ini kalau sudah jadi dadini horbonya seperti tofu ya. Iya. Teksturnya seperti tofu dan ada sedikit warna kehijauan karena tadi kan dicampur sama alo-alo atau aloe vera. Jadi nggak heran kalau ada hijau-hijaunya sedikit. Dan habis ini bisa kita langsung makan. Iya. Kita makan. Mari Opung. Dadini horbo banyak mengandung mineral, vitamin, dan rendah kolesterol sehingga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Lagi Opung. Oh, dibalut pakai itu enak. Iya. Mana? Bisa pakai sayur juga berarti. Iya. Lagi-lagi olahan sederhana bisa dibuat menjadi sajian yang luar biasa dan juga rasanya enak. Dan pengalaman ini hanya saya dapetin di Jejak Petualang. Buat teman-teman yang mampir ke Samosir, wajib untuk nyobain dadini horbo. Enak banget. Mantap. Ayo, makan lagi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Masakan para raja. Ini liunya enak banget. Mas, kita jalan. Ini kebunnya punya siapa, Pak? Alam yang terjaga selalu bisa membawa kebaikan bagi manusia.
Salah satunya sebagai penyedia sumber bahan pangan. Nah, kali ini saya menjelajah hutan bambu untuk mencari bahan kuliner yang sangat digandrungi masyarakat Aceh Barat. Rebung. Ya, tunas bambu atau rebung. Ini yang oh iya benar. Nah biasanya yang diambil itu tunas yang jauh dari ini kumpulan batang-batang bambu ini karena katanya sih rasanya lebih manis. Tapi ya agak sulit dapetin yang jauh dari batang-batang pohon ini, nggak apa-apa. Dan ini ngambilnya harus hati-hati karena dia punya rambut-rambut yang bikin gatel. Nih, tuh nempel di tangan. Jadinya obatnya biasanya kalau udah gatel gini, ini ditempel di rambut begini. Disapuin di rambut kayak begini. Tuh, hilang sendiri. Tuh, hebat. Oh, sebenarnya biasa, kayak biasa. Sayuran hutan yang satu ini banyak diburu bukan hanya karena kelezatannya. Aroma dan rasanya memang sangat khas. Gizinya pun sangat baik, menyehatkan, tinggi protein dan asam lemak esensial namun rendah gula. Pakai ini. Wah! Nah tunasnya yang diambilnya masih segede-gede gini karena kalau misalnya sudah tinggi itu udah nggak enak untuk dimasak. Nah yang kalau masih kecil-kecil begini itu enak empuk. Ayo Pak, kita ke kampung Pak. Rebung bisa langsung diolah menjadi santapan nikmat. Masih ada beberapa proses yang harus dilewati untuk menambah cita rasanya. Sebagai tunas, rebung mengandung asam beracun untuk melindungi diri dari hama. Zat asam itulah yang menyebabkan rasa pahit. Olah lebih lanjut. Gede banget apinya. Angkat nih. Yeay, rebungnya sudah masak. Saya penasaran rasanya kayak apa sih setelah dikasih air garam sama kelapa. Nggak pahit ya, Nek? Iya nggak? Kasih udang lagi. Enak. Nanti dikasih udang ya. kasih Nah, habis ini kita akan olah ini menjadi masakan khas dari sini, tapi pakai bumbu Aceh. Nah, kayak gimana tuh jadinya? Kasih tomat. Pasti enak banget. Iya, Bu. Bukan masakan Sumatera jika tak kaya bumbu dan rasa. Aceh dikenal berani menggunakan ragam bumbu rempah. Nah, ini sekarang Evida lagi mau masak kuah pliu. Nah, ini dulunya masakan para raja. Nah sekarang kita lagi masak, bumbunya banyak banget. Nggak cuma satu sayurnya, tapi ada 1, 2, 3, 4, lebih deh pokoknya dari 5. Kuah pliu dikenal sebagai makanan mewah di Aceh Barat. Ragam sayuran jadi bahan utama. Biasanya santapan sehat yang satu ini hanya disajikan di acara-acara besar. Nah uniknya, kuah pliu hanya boleh dimasak kaum perempuan. Bila kaum laki-laki turut serta, konon katanya rasa pliu menjadi kurang sedap. Nah, jadi kenapa namanya kuah pliu? Karena memang ada satu bumbu khusus namanya pliu. Nah, ini dia, ini adalah kelapa yang sudah dibusukkan selama seminggu. Minyaknya dibuang, nah, terus diambil nih kelapanya. Jadinya seperti ini. Ini udah disangrai. Katanya ini bisa bikin masakan lebih gurih. Saya penasaran rasanya. Asam ya, Bu? Ya. Ini udah jadi, wanginya udah menusuk ke hidung, nggak sabar udah mau nyobain. Kayaknya enak ya. Masih anget pakai
Kuah peliku dan nasi hangat. Sebuah kombinasi sempurna. Bukan hanya nikmat, kandungan gizi peliku tergolong lengkap. Kuliner ini memang sangat istimewa. Ini peliunya enak banget. Ini kayak mirip-mirip sama gulai sih sebenarnya. Cuma di sini sehat karena banyak sayurnya. Nggak cuma satu, tapi ada beberapa sayur kayak tadi kan yang udah dimasak. Ini enak banget, gurih. Ini kurang kerupuk aja ya Pak. Kayak kerupuk udah enak banget. Eksotisme Danau Toba selalu menyimpan daya tarik. Tak hanya lewat pemandangannya yang memanjakan mata, tapi juga tradisi masyarakat pesisirnya. Berat banget. Tradisi perlombaan Solo Bolon dilakukan setiap 1 tahun sekali. Saya beruntung memiliki kesempatan yang unik ini bersama masyarakat. Masalahnya, setiap tidak digunakan tradisi lomba, Solo Bolon disimpan jauh dari pesisir. Karena curah hujan yang tinggi, kalau misalnya digotong sama airnya kan perahunya takutnya patah. Jadi harus dikeluarin dulu setengah, baru dikebalikin supaya airnya keluar, baru diangkat deh ke sana. Di masa lalu, Solo Bolon merupakan alat transportasi kebanggaan masyarakat Batak di pesisir Toba. Bahan dasar utama pembuatan Solo Bolon pada masa itu pun terbuat dari jenis kayu yang disebut ungil, yang memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap segala macam jenis cuaca. Seiring langkanya pohon ungil, Solo Bolon kini dikreasikan lewat bahan lain, seperti fiber. Oleh karenanya, beban perahu yang kami pikul menjadi sangat berat. Untuk mengangkat satu perahu Solo Bolon, minimal membutuhkan 15 tenaga orang dewasa. Ngeluarin si perahu ke truk ini cukup sulit dan ada teknik-tekniknya. Kalau misalnya nggak kerja sama seperti ini, ya nggak kebayang deh kayak apa. Alhamdulillah satu perahu udah, sekarang kloter kedua. Tuh masih menunggu di sana. Lumayan terkuras tenaga karena ini beratnya nggak main-main, cukup berat banget. Dan habis ini kita mau langsung ke pesisir, itu perjalanan sekitar 1 jam. Satu perahu Solo Bolon dapat mencapai berat 1 ton. Karenanya, untuk membawa 2 sampan panjang ini, saya dan masyarakat membutuhkan tenaga truk yang biasa membawa kayu. Tangan Bapak! Jalanan di perbukitan yang turun naik menjadi tantangan menegangkan untuk membawa sampan raksasa ini. Ini perjalanan udah mau sampai sekitar 10 menit lagi di depan sana. Cuma deg-degannya dari awal sampai akhir nggak selesai-selesai. Karena takut, ngeri. Suka ngerem mendadak, kalau kita nggak pegangan bahaya. Jadi harus hati-hati. Ini sekitar 100 meter lagi ini perahunya. Ada satu permainan tradisional yang sampai sekarang menjadi tradisi untuk masyarakat di sini, namanya Solo Bolon. Dan saya baru pertama kali lihat perahu sampan yang sepanjang ini. Jadi nggak heran, yang dayungnya pun banyak banget udah pada siap. Saya juga mau ikutan di paling depan sana. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Abang, saya mau naik. Sudah siap-siap. Kamera, 1, 2, 3. Inilah perlombaan Solu Bolon khas Batak yang menjadi kebanggaan masyarakat Toba Samosir, Sumatera Utara. Menjadi unik karena sampan yang digunakan memiliki ukuran yang sangat panjang. Tak main-main, ukurannya mencapai 10 meter. Nah ini kalau perahu Solu Bolon di depannya biasanya disediakan gendang. Itu biasanya untuk menyemangati yang dayung. Dan yang dayungnya pun biasanya kapasitasnya bisa 30 orang. Kayu dayung setiap peserta menjadi sumber tenaga utama permainan adu ketangkasan ini. Satu sampan Solu Bolon dapat diisi hingga 30 orang dengan menempati formasi di kedua sisinya. Peraturannya sederhana. Peserta yang lebih dahulu menggerakkan Solu Bolon mencapai titik finish menjadi pemenangnya. Sepanjang 2 km lintasan, para peserta diuji daya tahan dan kerjasama di dalam tim. Perlombaan adu ketangkasan Solu Bolon berbeda dengan lomba perahu tradisional lainnya. Setiap sampan Solu Bolon memiliki 3 posisi dengan fungsi yang berbeda. Di bagian depan terdapat penabuh alat musik gondang khas Batak. Irama yang dihasilkan ditujukan untuk membakar semangat para peserta. Di bagian tengah merupakan tempat bagi para peserta untuk mendayung sampan. Tepat di belakang, satu orang ditunjuk khusus untuk memegang dayung yang ukurannya lebih panjang. Posisi ini berperan sebagai pengendali kemudi arah Solu Bolon. Iya, cara dayungnya itu kita harus barengan kayak gini tuh. Kalau misalnya kita beda arah akan tuh nanti mentok sama yang lain. Takut patah, jadinya harus hati-hati. Semangat! Pada awalnya, perahu panjang ini digunakan sebagai alat transportasi masyarakat di masa lalu. Biasanya digunakan untuk berdagang dan merantau. Tradisi perlombaan Solu Bolon tetap dipertahankan hingga kini sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur. Kita mau balap lawan tuh lawannya. Kita mau kalah tuh udah jauh. Semangat! Ini jarak untuk ke garis finish sekitar 100 meter lagi. Tapi saya belum tahu siapa yang bakal menang karena ini perahunya hampir sejajar tuh sama yang lawan. Aduh. Ayo cepet. Tim saya kalah. Tapi nggak apa-apa lah, bedanya beda tipis. Mau menang, mau kalah, yang penting ini adalah hiburan dan juga olahraga. Karena tangan saya jadi keras nih sekarang. Makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu. Seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo